Saya mohon dijawab dengan bisa lebih singkat, lebih tegas sebelum saya masuk ke banyak pokok materi perkara. Sebelumnya saudara terdakwa pernah dihukum? Belum pernah. Berdasarkan hukum Indonesia belum pernah mendapat hukuman? Belum pernah. Oke. 8 bulan yang lalu, kurang lebih bulan Oktober, 29 Oktober, saudara terdakwa ditetapkan tersangka. Saya mencoba melanjutkan cerita saudara terdakwa tadi di bulan Oktober. Apakah sudah pernah ada hasil audit BPKP atau audit dari audit siapapun pada saat ditetapkan tersangka ditunjukkan kepada saudara, dikonfirmasi kepada saudara pada saat ditetapkan tersangka pada saat itu? Belum pernah. Belum pernah. Saya melihat catatan saudara ya, bahwa saudara ini salah satu alumni dari universitas terkemuka di dunia, dari Harvard, betul? Ya, betul. Oke. Saya mau menanyakan kepada saudara. Saudara dari alumni universitas ternama menduduki jabatan pada 2015-2016 selaku menteri. Melihat kondisi terdakwa saat ini, apa tanggapan saudara terdakwa terhadap hukum Indonesia? Ya, tentunya saya tidak pernah membayangkan diri saya sendiri akan dalam situasi seperti ini. Tapi mengikuti dan mengamati perkembangan kondisi politik maupun kondisi hukum di negeri kita, ya tentunya saya tidak sepenuhnya kaget, tidak sepenuhnya heran atas kejadian ini, yaitu saya ditersangkakan. Ya, sekali lagi, dari awal-awal proses kampanye Pilpres 2024, saya sudah diberitahu bahwa Kejaksaan Agung telah menerbitkan sprindik, ya, yang terkait kasus atau membidik kasus terkait importasi gula, di mana saya merupakan seorang target. Jadi saat saya diberitahu, saya ditetapkan tersangka dan akan langsung masuk ke dalam tahanan, saya boleh bilang kaget tidak kaget dan heran tidak heran. Dari tadi saudara terdakwa memention pada saat penetapan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan mengkorelasikannya terkait kondisi pilihan politik saudara terdakwa. Pertanyaan saya kepada terdakwa, apakah pada saat memilih pilihan politik tersebut ada ancaman terhadap saudara terdakwa? Jika Anda memilih pilihan politik tersebut, Anda akan diproses secara hukum. Saya akan mengatakan tidak ada ancaman langsung, tapi sudah banyak ancaman tidak langsung, ya, oleh orang-orang yang berada dalam pemerintahan maupun orang-orang yang dekat dengan pemerintahan, ya, bahwa akan membawa konsekuensi, termasuk potensi konsekuensi hukum apabila saya memilih sebuah posisi yang berseberangan dengan penguasa, ya. Dan karena itu, ya, di awal-awal kampanye, waktu saya sudah bergabung kepada tim kampanye nasional pasangan capres-cawapres tersebut, di suatu acara tokoh-tokoh Muhammadiyah, saya ditanya, kok saya berani untuk berseberangan dengan penguasa, dan saya menyampaikan kepada segenap hadirin tokoh-tokoh Muhammadiyah dari
seluruh Indonesia bahwa saya merasa dalam hidup saya sudah diberikan terlalu banyak rezeki, sehingga untuk perjuangan ini saya siap untuk dipenjara, siap untuk disiksa, dan bahkan siap untuk dibunuh. Ya, jadi ekspektasi saya sudah saya sesuaikan. Ya, meskipun saya tetap shock dan tetap kecewa, ya. Secara rasional, saya mengetahui bahwa arah perkembangan sistem perpolitikan kita memang sudah ke arah seperti itu. Iya, selanjutnya tadi saya cukup menarik dengan keterangan terdakwa. Terdakwa dengan pendidikan tinggi, memahami konsekuensi pilihan politik, dan faktanya hari ini terdakwa duduk di kursi yang tidak diinginkan oleh siapapun. Pertanyaannya adalah, kenapa saudara masih mau bertahan di Indonesia? Mungkin saya menjawabnya di dua level, ya, di dua tingkat. Pertama, menjadi fakta realita kehidupan manusia bahwa kalau kita mau meraih kebahagiaan yang sejati, kita harus melayani sebuah tujuan yang lebih besar daripada diri kita sendiri, daripada keinginan-keinginan egosentris atau egois kita sendiri. Jadi kita harus melayani sebuah tujuan yang lebih besar, kalau bisa yang lebih mulia daripada sekedar hal-hal material. Ya, kedua, harus saya akui karena pertimbangan-pertimbangan yang terkait agama saya, yang senantiasa diingatkan oleh istri saya untuk selalu membela kebenaran dan keadilan, dan saya semakin percaya dengan himbauan-himbauan istri saya di saat proses kampanye pilpres berjalan, ya, karena begitu banyak kejadian yang saya bisa merasakan betul merupakan intervensi tangan Tuhan, ya, rasanya seperti itu, ya. Dan istri saya yang banyak bersahabat dengan pastor-pastor, romo-romo, menceritakan ke saya bahwa dia dapat begitu banyak pesan WhatsApp dari romo-romo mengatakan, Bu Siska, mohon titip untuk Pak Tom, sampaikan, ya, terus suarakan kebenaran. Dan istri saya selalu mengajarkan saya bahwa semua hal yang terjadi adalah rencana Tuhan, dan kedua bahwa rencana Tuhan itu selalu sempurna, ya. Dan secara rasional saya bisa mengerti bahwa memang seringkali bertahun-tahun setelah kejadiannya kita kemudian menoleh ke belakang, baru kita mengerti kenapa hal-hal tertentu terjadi, ya. Saya merasa bahwa pengalaman ini membuka mata saya, membuka hati saya, dan juga memperdalam pengertian saya dan keinginan saya untuk mengikhlaskan, ya, nasib saya kepada rencana Tuhan. Jadi, dan suara hati saya mengatakan bahwa fungsi saya adalah untuk mengabdi kepada Indonesia, bukan kepada negara lain, atau kepada tujuan lain, atau kepada sebuah korporasi atau sebuah kepentingan, ya. Saya juga kadang-kadang sulit menerangkannya secara logika atau rasional, tapi tentunya hidup tidak sepenuhnya mengenai hal-hal yang rasional dan logis, ya. Ada suara hati atau panggilan yang kita rasakan
yang tidak bisa kita abaikan. Iya, terima kasih saudara terdakwa. Tadi sudah saudara terdakwa ceritakan sedemikian hingga yang menjadi dasar saudara terdakwa tetap memilih untuk mencintai Indonesia. Dikaitkan dengan kasus ini, saudara terdakwa didakwa dengan dakwaan korupsi. Unfortunately, sayangnya. Pertanyaan saya adalah, dari dakwaan dan tuduhan korupsi ini, kami sudah mengkonfirmasi ke seluruh saksi fakta, tapi kami ingin konfirmasi langsung dari terdakwa yang menerbitkan persetujuan impor. Apa yang saudara terdakwa terima dari 8 perusahaan swasta itu memangnya bisa dijadikan fakta dalam ruang sidang ini? Tolong sampaikan. Saya tidak pernah terima apa-apa, baik sebelum saya menjabat, di saat saya menjabat, dan setelah saya menjabat. Saya tidak pernah kenal satupun dari para pelaku industri gula swasta yang menjadi terdakwa dalam perkara ini, baik sebelum saya menjabat, di saat saya menjabat, maupun setelah saya menjabat sebagai Menteri Perdagangan. Ya. Jadi dalam bentuk apapun. Dalam bentuk apapun? Dalam bentuk apapun. Tidak pernah terima? Misalnya ya, apa? Mereka melobi presiden supaya saya dipertahankan dalam kabinet. Tidak. Ya. Kecuali tanpa sepengetahuan saya ya. Tapi kenal saja tidak. Ya. Dan juga tidak pernah ada klaim-klaim ya, diberitahukan kepada saya, oh si ini si itu yang merupakan pihak terkait perkara ini ya, memberikan kontribusi apapun ya, melobi atas nama saya atau melobi untuk kepentingan saya ya. Misalnya puji-puji saya ke presiden atau yang lain. Saya sangat-sangat yakin dalam hal ini, dalam sektor gula ya, saya tidak menerima apapun dalam bentuk apapun, kapanpun, dari siapapun. Baik. 8 perusahaan swasta yang saudara berikan persetujuan impor, itu saudara yang tunjuk atau mereka yang mengajukan diri? Ini butuh saudara jelaskan dalam agar menjadi fakta persidangan. Dan dari mana 8 nama perusahaan swasta tersebut saudara pertama kali ketahui? Sangat jelas bahwa di saat saya menjabat, ya, saya tidak kenal sama sekali ya, dengan nama-nama baik perusahaan, apalagi eksekutifnya, apalagi pemegang sahamnya, ya. Apalagi di awal-awal masa jabatan saya. Ya. Saya serahkan sepenuhnya kepada jajaran saya, ya, yang merupakan pejabat struktural yang sudah di sana bertahun-tahun dan mengenal sistem, mengenal struktur pasar, mengenal pelaku pasar dan pelaku industri, ya. Dan di saat itu, terus terang gula sangat rendah dalam urutan prioritas saya. Ya, saya jauh lebih prihatin saat itu dengan ancaman boikot ekspor kelapa sawit kita, minyak sawit kita, yang diancamkan oleh Uni Eropa. Saat itu blok ekonomi terbesar di dunia, ya, di mana kalau sampai itu terjadi, tentunya dampak ekonominya akan sangat luar biasa negatif. Ya. Jadi saya konsentrasi ke urusan itu. Saya juga lebih konsentrasi ke program prioritas lain seperti perjanjian perdagangan internasional dengan Uni Eropa, dengan Australia, dan juga program presiden yang masuk dalam janji kampanye beliau seperti revitalisasi dan renovasi 5.000 pasar semenanjung Indonesia. Ya. Jadi saya baru tahu mengenai
identitas individu-individu, eksekutif maupun pemilik industri gula swasta ini saat mulai diperiksa oleh Kejaksaan Agung di bulan Oktober 2024. Ya. Tentunya saat ada izin import yang disodorkan ke saya untuk saya lagi, ya saya mungkin melihat sepintas ya entitas yang merupakan pemohon izin tersebut, ya. Tapi saya sekali lagi sebagaimana lazimnya mengandalkan proses, sistem dan prosedur yang sudah berjalan di kementerian, di mana pengecekan terkait pemenuhan semua syarat dan ketentuan itu merupakan tanggung jawab karyawan dan pejabat struktural kementerian. Jadi kalau sudah sampai di meja saya dengan lembar kontrol ya, yang menunjukkan bahwa sudah di ACC, sudah disetujui oleh eselon berjenjang dan sudah dicek oleh staf Tata Usaha Menteri, maka itu sudah oke untuk saya tandatangani. Berdasarkan dokumen yang mungkin juga saudara terdakwa sudah melihat, yaitu surat Mendak nomor 490 dibuat oleh Menteri sebelum saudara terdakwa, di mana di dalam 490 tersebut juga terlampir daftar nama-nama perusahaan. Pertanyaan saya adalah, apakah 8 perusahaan tersebut ada dalam daftar nama perusahaan yang ada dalam surat 490 tersebut? Saat itu saya tidak mengetahui ya mengenai surat Menteri Perdagangan pendahulu saya. Ya. Sekali lagi, itu sudah sangat mikro sekali ya, sudah sangat administratif dan saya mengandalkan pegawai pejabat struktural yang untuk memastikan keberlanjutan kebijakan, ya. Dan kelengkapan dokumentasi. Tapi saat saya diperiksa oleh Kejaksaan Agung, baru saya lihat dalam salah satu kesaksian atau berita acara pemeriksaan seorang saksi mengenai surat Menteri pendahulu saya tersebut beserta lampirannya, dan di situ saya melihat bahwa itu sangat masuk akal. Ya, jadi sekuensi, ya, sequence of events itu klop. Ya, jadi Menteri pendahulu menyampaikan, ya ini semua pelaku industri, pelaku sektor, silakan memilih. Ya, kemudian ya menjadi ranah tugas dan tanggung jawab badan usaha yang menerima penugasan untuk melakukan seleksi. Betul ini ya daftar suratnya? Betul. Daftar perusahaannya, betul. Ya? Ada Makassar Tene, tolong di zoom seperti tadi. Ada Makassar Tene, ada Duta Sugar Internasional, Permata Dunia Sukses. Inilah daftar perusahaan yang ditunjuk, yang daftar ini sudah diterbitkan dalam surat Mendak sebelum Anda berarti? Betul, di bulan Juni 2015, kira-kira 2 bulan sebelum saya menjabat sebagai Menteri Perdagangannya. 2 bulan sebelum menjabat, oke. Selanjutnya saya mau bertanya, tadi dari rekan jaksa sampai saya catat bahwasannya pada saat melakukan importasi gula ada catatan dari Ibu Musdalifah atau Sri Agustin, tadi saya agak lupa, mencatat bahwasannya pelaksanaan operasi pasar tidak berjalan dengan baik, ya kan? Seingat saudara, yang tidak berjalan dengan baik itu teknis pelaksanaannya atau proses importasinya yang bekerja sama? Tolong dijelaskan dalam ruang sidang, karena tadi belum clear penjelasannya. Baik, sangat jelas bahwa yang dimaksud dalam surat dan teguran jajaran saya kepada penerima penugasan
adalah pelaksanaan pendistribusian dalam negeri. Ya. Tidak ada menyebut terkait proses importasi, ya, atau proses pengolahan. Ya, itu sepenuhnya terkait dengan proses pendistribusian. Dan memang saya ingat sedikit, tapi kemudian menjadi lebih ingat setelah keterangan saksi dari Inkopkar dan Inkopol, ya, bahwa 10 tahun yang lalu kondisi keamanan di Indonesia jauh berbeda dengan sekarang. Ya, jadi membawa sebuah truk dengan beberapa ratus juta rupiah gula, ya, sampai ke daerah-daerah itu merupakan sebuah tantangan keamanan, ya, karena rakyat setempat yang penghasilannya sangat minim, ya, dan kondisi keamanannya rendah, dapat merampok, menjarah, bahkan untuk pengecer bisa rebutan dan kisruh, ya, di titik pendistribusian, sehingga dibutuhkan upaya ekstra dari aparat, dalam hal ini TNI dan Polri, untuk memastikan ketertiban dalam upaya pendistribusian. Ya, sekali lagi, sebagaimana telah ditetapkan oleh Presiden saat itu, masyarakat sangat resah dengan stok langka, ya, dengan harga yang mendadak tinggi dari berbagai bahan pokok saat itu, sehingga bahkan aspek keamanannya saja cukup sulit dan menghambat upaya pendistribusian secara merata, misalnya sampai ke wilayah-wilayah perbatasan. Oke, tolong ditampilkan video rakortas. Saya mau mengkonfirmasi fakta sekarang, ya. Tolong ditampilkan rakortas Kemendak beserta. Ini ada saya dapat dari web Kementerian Perdagangan. Salah satu dakwaan terhadap terdakwa, ya, itu adalah seolah-olah penunjukan swasta. Itu adalah pilihan 100% dari terdakwa. Saya mau konfirmasi, ini ada fakta video. Saya izin tampilkan sebentar, nanti saya akan bertanya kepada saudara terdakwa, karena ada terdakwa dalam rapat ini. Betul? Tolong di... Betul. Oh ya, itu terdakwa itu ya? Siap. Oke. Silakan diputarkan, saya mau tolong dicermati, saya akan bertanya seputar video ini. Tolong diulang, volumenya dibesarkan. Boleh MacBooknya, laptopnya dideketin ke mic atau pinjem micnya. Mohon maaf. Harga pasokan maupun harga beberapa bahan pokok selama puasa dan lebaran. Yang diutamakan adalah 4 bahan pokok, yaitu bawang merah, beras, daging sapi dan gula. Dan itu sudah ditentukan dan sudah dijelaskan oleh Pak Mendak harga-harga yang harus dicapai. Yang paling utama penekanannya kembali yang seperti dikatakan oleh Pak Mentan dan Pak Mendak, bahwa kita ingin menjaga para petani mendapatkan pendapatan yang cukup sehingga mereka tetap semangat untuk menanam, dan pada saat yang sama kita ingin menjaga konsumen juga mendapatkan harga yang memadai sehingga tidak membebani mereka, terutama menjelang puasa dan lebaran, karena biasanya saat ini harga itu naik tinggi sekali.
memang tingkat petani adalah 7.300 per kilo, maka kita akan melakukan operasi pasar dengan target harga di grosir kira-kira 8.500 per kilo. Sehingga ini yang kita harapkan bisa menurunkan harga ke konsumen. Tentunya kami juga sangat berharap, terutama kalau kita bicarakan beras ini, pemain swasta itu banyak sekali. Marilah kita bersama-sama, dari seperti dikatakan oleh Pak Menhan, marilah kita bersama-sama bagaimana mengurangi beban masyarakat luas dalam masa puasa dan Lebaran ini untuk bersama-sama bisa menurunkan harga seperti yang kita targetkan untuk terutama untuk beras di tingkat grosir 8.500 dan juga untuk bawang merah 25.000. Selain itu, tadi juga disampaikan oleh Pak Mendak, kita juga diberi izin untuk melakukan importasi daging sapi bulog sebesar 10.000 dan BPKI 11.5 sebesar 5.000. Tujuannya untuk bagaimana memang kita harus bisa menurunkan harga daging sapi di masyarakat menjadi lebih kurang 80.000 selama bulan puasa dan Lebaran. Tentunya kami harapkan nantinya bisa terus, terutama untuk daging sapi, bagaimana kita juga harapan kita kalau harga daging sapi lebih murah tentunya bisa meningkatkan isi masyarakat Indonesia. Jadi ini Bulog dan Berdikari yang akan melakukan importasi, tapi pada dasarnya Bulog yang akan melakukan operasi pasar. Bulog bertanggung jawab bekerjasama dengan Kementerian Perdagangan dan juga tim dari BPS untuk bisa memasuki pasar-pasar yang memang harga sekarang sangat tinggi. Bulog sudah bisa mulai melakukan, kalau nggak salah hari ini sih sudah mulai melakukan, ya malahan kita harapkan bisa terus secepatnya dilakukan, jadi betul-betul turun terus sebelum puasa kalau bisa sudah sampai 80.000. Selain itu satu lagi adalah gula juga melambung sangat tinggi. Beberapa saat itu sampai di atas 14.000 karena juga memang musim giling belum terjadi, baru mulai sekarang kita mulai musim giling. Bila pun ada operasi pasar dengan adanya importasi 180.000 ton dan sudah dilempar ke grosir 90.000 ton, tetapi impactnya masih belum terlalu tinggi. Oleh karena itu kami yakin dengan mulai gilingnya di beberapa daerah terutama di Jawa Timur dan juga Jawa Tengah, kita harapkan mulai Juni, mulai akhir minggu ini seharusnya kita dapat lebih banyak membanjiri di pasar sehubungan dengan gula merah dengan target di konsumen itu 12.500. Biarpun kita akan mencoba untuk operasi pasar di tingkat grosir antara 11.500 sampai 12.000. Nah, dalam hal gula ini saya juga berharap pihak-pihak swasta betul-betul mendukung, karena efek swasta itu cukup besar. Produsen gula swasta itu besar sekali. Kalau BUMN itu PTPN mungkin tuh hanya nggak sampai 30% kalau nggak salah. Sehingga saya berharap biarpun kami juga diberi izin untuk importasi, tapi tentunya pada saat yang sama kami mengajak para swasta untuk bekerjasama dengan BUMN dalam hal ini untuk gula dengan PTPN, KRNI dan juga Bulog, sehingga harga yang kita targetkan kepada konsumen 12.500 dapat tercapai. Jadi marilah kita sama-sama. Saya bacakan transkripnya ya di bagian terakhir tadi. Nah, dalam hal ini gula ini saya juga berharap pihak-pihak swasta betul-betul mendukung, karena efek swasta ini cukup besar. Produsen gula swasta itu besar sekali. Kalau BUMN itu PTPN mungkin itu hanya tidak sampai 30%. Kalau tidak salah. Sehingga saya berharap biarpun kami juga diberikan izin untuk importasi gula, tetapi tentunya pada saat yang sama kami mengajak para swasta untuk bekerja sama dengan BUMN
Dan dalam hal ini juga dengan PTPN, RNI juga Bulog, sehingga harga yang ditargetkan kepada konsumen 12.500 dapat tercapai. Pertanyaan pertama saya, itu Ibu siapa Pak yang bicara? Tentunya Ibu Menteri BUMN, Ibu Rini Sumarno. Selaku Menteri BUMN dalam rapat itu Pak? Betul. Betul. Apakah betul dalam video tadi Pak dan transkrip yang sudah saya bacakan, beliaulah yang menyatakan kemampuan BUMN itu hanya 30%? Betul. Betul. Selanjutnya Pak, apakah betul beliau pula yang memberikan rekomendasi dan permintaan secara tegas dalam rapat tersebut untuk mengundang pihak swasta dalam melakukan importasi gula Pak? Betul, dan sebagaimana saya terangkan sebelumnya, ya, kerjasama BUMN dengan industri gula swasta itu diketahui semua menteri terkait. Diketahui semua menteri terkait. Diketahui semua menteri terkait dari awal sampai akhir. Baik, sebelum saudara terdakwa menyelesaikan jabatan waktu di Kementerian Perdagangan atau setelahnya, apakah pernah ada komplain, keberatan tertulis, tidak tertulis, lisan terhadap proses yang dijalankan ini? Tidak ada. Tidak ada. Dan mohon izin kalau boleh saya ingin menambah beberapa keterangan. Ya. Siap. Silakan. Pertama, kalau Ibu Menteri BUMN mengatakan bahwa industri gula swasta itu besar sekali, sudah pasti yang beliau maksud adalah industri gula rafinasi atau yang kita kenal sebagai industri gula rafinasi yang izin usahanya sesuai KBLI BKPM juga mencakup hak dan wewenang untuk memproduksi gula putih. Ya. Karena kalau industri gula swasta yang hanya memproduksi gula putih itu kecil sekali. Ya. Hampir keseluruhan daripada industri gula swasta Indonesia adalah industri gula atau industri pemurnian gula yang melayani sektor industri, bukan melayani sektor konsumen. Ya. Mereka juga ogah untuk dilihat sebagai saingan daripada pabrik gula BUMN. Ya. Tapi sangat jelas bahwa yang dimaksud oleh Ibu Menteri BUMN dalam hal ini adalah industri gula yang kita kenal sebagai industri gula rafinasi, yang sebetulnya lebih tepatnya diistilahkan sebagai industri pengolahan gula. Ya. Kedua, saat Ibu Menteri BUMN menggunakan istilah, kami juga melakukan operasi pasar di tingkat grosir. Itu menunjukkan bahwa istilah operasi pasar adalah istilah teknis untuk yang kita juga kenal sebagai intervensi pasar di tingkat makro. Ya. Yang tadi dikatakan oleh Ibu Menteri BUMN, operasi pasar di tingkat grosir jelas dilakukan dengan distributor. Ya, karena tanda kutip di tingkat grosir juga dikenal sebagai tingkat wholesale. Ya. Jadi itu sudah pasti bukan pasar murah. Ya, jadi yang kita kenal sebagai instrumen kebijakan yaitu operasi pasar tidak terbatas pada pasar murah, ya, tapi mencakup berbagai hal, ya, termasuk di dalamnya pasar murah, tapi juga tentunya bekerja sama dengan distributor, sebagaimana disampaikan Ibu Menteri BUMN di tingkat grosir, ya, at the wholesale level. Ya, jadi itu juga satu hal yang perlu saya sorot, ya. Terima kasih. Baik. Selanjutnya, apakah saudara terdakwa mengetahui saudara terdakwa dituduh melakukan korupsi karena menimbulkan kerugian keuangan negara dengan dua aspek itu kan? Yang pertama adalah lebih bayarnya PT PPI kepada perusahaan gula rafinasi. Yang kedua adalah salah spek pembayaran, karena yang harusnya diimpor adalah GKP tapi yang dibayar GKM.
Padahal pada fakta persidangan yang diimpor adalah GKM. Tentu yang dibayar adalah GKM, tidak mungkin GKP. Pertanyaan saya adalah, apa saudara terdakwa tahu akan dua hal tersebut yang dituduhkan kepada saudara terdakwa? Tentunya saya mengetahui ya pada saat ini. Baik, pertanyaan selanjutnya adalah, tadi saudara terdakwa sudah menjelaskan tugas tanggung jawab sebagai menteri. Pertanyaan saya adalah, selanjutnya, apakah penentuan harga beli PT PPI kepada 8 perusahaan gula rafinasi itu adalah tugas tanggung jawab Menteri Perdagangan? Sama sekali tidak. Apakah ada keterlibatan menteri dalam penentuan harga? Sama sekali tidak. Apakah menteri pernah ditanya atau diajak bernegosiasi dalam penentuan harga tersebut? Sama sekali tidak pernah. Baik, selanjutnya, dalam konteks penetapan harga bea cukai, apakah tugas tanggung jawab menteri juga untuk melakukan pengecekan terhadap barang impor yang sudah diberikan persetujuannya? Sama sekali tidak, dan itu sangat jauh sekali dari tugas tanggung jawab menteri ya. Selanjutnya, apakah pada saat barang itu keluar dari komplek bea cukai tadi, dalam setelah lewati masa tempat pembayaran tadi, apakah menteri juga dilaporkan atas barang yang sudah keluar tersebut dari hasil impor? Tidak, sebagai menteri tidak akan mendapat laporan sedetail itu ya. Sekarang saya mengetahui bahwa para industri gula swasta dan juga banyak industri bahan pokok lainnya mempunyai kewajiban legal untuk melaporkan berbagai realisasi impor kepada Kementerian Perdagangan ya. Tapi tentunya laporan berkala seperti itu akan disampaikan kepada pegawai atau pejabat struktural terkait ya. Karena laporan seperti itu sudah sangat-sangat mikro sekali. Itu adalah laporan lapangan yang kemudian akan dirangkum, dianalisis, diolah menjadi data makro yang kemudian menjadi materi yang dipaparkan kepada menteri dan eselon terkait ya, untuk melihat kondisi makro dan merumuskan kebijakan makro ya. Tapi tentunya jauh di luar ranah tugas dan tanggung jawab menteri untuk mengecek hal administratif semikro itu ya. Baik, apakah saudara terdakwa tahu terkait audit BPK tentang importasi gula tata niaga impor gula tahun 2015-2017? Tahu ada dokumen itu? Setahu saya itu adalah audit BPK terkait kebijakan importasi pangan, di mana itu mencakup beras, daging sapi, dan gula diantaranya. Oke, dalam hasil audit tersebut sesuai ketentuan, kalau ada barang tidak sesuai ketentuan hukum, maka barang itu disegel atau yang dikatakan sebagai barang tidak dapat digunakan. Apakah pada saat setelah atau pada saat masih menjabat ada laporan atau ada teguran yang didasarkan pada barang yang diimpor adalah barang yang tidak sesuai ketentuan hukum? Setahu saya tidak pernah, dan menurut saya seharusnya kalau ada saya akan ingat, karena itu pasti suatu hal yang serius ya, yang tentunya harus saya pertanggungjawabkan kepada antara lain Menteri Keuangan ya, karena ya kecuali jumlahnya tidak signifikan ya. Tapi kalau kejadian seperti itu dalam jumlah yang signifikan, itu merupakan hal yang serius yang sudah pasti seharusnya dilaporkan ya, kecuali tidak dilaporkan
Dan kalau dilaporkan, pasti saya ingat. Ya, jadi bahwa seingat saya tidak ada, seharusnya berarti tidak ada. Baik, terakhir dari saya, 29 Oktober saat ditetapkan sebagai tersangka tadi saudara terdakwa menyatakan tidak dikonfirmasi atau tidak ditanyakan mengenai audit BPKP. Pertanyaan saya adalah, kapan saudara dimintai klarifikasi dan konfirmasi oleh BPKP? Saudara sudah ditetapkan tersangka dan ditahan sejak 29 Oktober. Kapan saudara terdakwa dikonfirmasi dan klarifikasi oleh auditor BPKP? Seingat saya diberikan panggilan untuk hadir ke kantor pusat Kejaksaan Agung RI untuk memberikan keterangan dan klarifikasi kepada staf dari BPKP di pertengahan Januari 2025. 20 Januari? Pertengahan Januari 2025. Oke. Seingat saya. Karena kemarin kami mengkonfirmasi kepada ahli pidana yang dihadirkan kejaksaan bahwasanya bukti mutlak untuk dikenakan pasal 2 ayat 1 ataupun pasal 3 adalah audit BPKP. Terakhir saya konfirmasi lagi. Waktu ditetapkan tersangka dan ditahan tidak dikonfirmasi terkait audit ini. Tidak. Baik, terima kasih Yang Mulia. Dilanjutkan rekan kami. Masih ada atau cukup? Masih ada Yang Mulia. Izin melanjutkan. Tadi rekan kami sudah menanyakan terkait apakah Pak Tom mengenal atau tidak Pak Charles dan Direksi 8 PGR itu. Bapak jawab tidak ya? Betul. Sekarang saya mau tanya terkait surat-surat penugasan Bapak kepada PPI, kepada Inkopkar, kepada Inkopol, ataupun SKPP TNI Polri ya Pak. Boleh sambil diperlihatkan. Pertanyaan pertama Pak, apakah dalam surat-surat penugasan yang Bapak tanda tangan itu ditujukan khusus untuk ke-8 PGR dan juga PT KTM atau Kebun Tubuh Mas Pak? Jelas tidak. Yang tertulis apa Pak di situ? Karena memang tujuan daripada surat-surat tersebut adalah untuk memberlakukan secara resmi penugasan kepada BUMN dalam hal ini yaitu PT PPI ya. Jadi di situ tertulis agar saudara bekerja sama dengan produsen dalam negeri ya Pak? Betul, dan jelas yang kami maksud dengan kalimat tersebut adalah baik BUMN maupun swasta maupun siapa saja, misalnya andai kata ada sektor gula yang nirlaba, non-profit, ya, jadi terbuka kepada siapa saja, ya, semua pelaku sektor gula. Dan penentuan 8 PGR tadi bukan merupakan kewenangan menteri untuk menentukan ya Pak? Sama sekali tidak. Dan apakah surat-surat penugasan tersebut sudah ditembuskan ke pihak-pihak terkait? Terlihat dari kopi surat-surat ini bahwa surat ini ditembuskan kepada Presiden Republik Indonesia, Wakil Presiden Republik Indonesia, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Keuangan, dan Menteri BUMN. Dan apakah ada keberatan dari pihak-pihak terkait di dalam tembusan tersebut kepada Bapak selaku Menteri pada saat itu? Tidak pernah. Tidak pernah. Baik, lanjut kepada persetujuan impor yang Bapak keluarkan tadi, rekan JPU sudah menanyakan ada 21 persetujuan impor. Yang ingin saya tanyakan satu Pak, di dalam persetujuan impor itu apakah juga sudah ditembuskan kepada pihak-pihak terkait termasuk Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, dan juga atasan Bapak langsung Menko ataupun Deputi Bidang Pangan dan di perekonomian? Sejauh yang bisa kita lihat dari semua persetujuan impor, setiap persetujuan impor ditembuskan ke berbagai pihak, termasuk diantaranya Menteri Perindustrian, Menteri Pertanian, Kepala BKPM, dan
para eselon terkait di kementerian lembaga terkait, termasuk biasanya Dirjen Bea Cukai, tapi juga tidak terbatas pada Dirjen Bea Cukai, tapi bisa termasuk juga kepada Dirjen terkait di Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, atau bahkan di pemerintah daerah seperti pemerintah provinsi dan instansi lain yang dianggap baik untuk mengetahui, sehingga diharapkan seluruh proses perizinan dilakukan secara setransparan mungkin. Dan apakah dari pihak-pihak terkait yang ditembuskan di seluruh persetujuan impor, adakah keberatan dari pihak-pihak terkait tersebut, Pak? Tidak pernah. Tidak pernah ya, Pak. Terakhir dari saya, apakah kebijakan yang dilakukan oleh Pak Tom sudah memperhatikan prinsip atau asas good governance atau asas umum pemerintahan yang baik? Silakan, jelaskan. Dari awal Bapak Presiden Jokowi bertanya kepada saya, apakah saya bersedia kalau beliau menunjuk saya sebagai Menteri Perdagangan. Saya langsung menyadari bahwa saya bukan orang partai politik, saya bukan dari keluarga konglomerat, saya bukan dari sebuah dinasti politik, saya tidak punya backing kekuatan apapun, bahwa saya sepenuhnya 100% murni profesional. Ya. Maka satu-satunya perlindungan bagi saya adalah untuk senantiasa bertindak secara sangat hati-hati dan secara sangat ketat, ya. Termasuk dengan melakukan segala tindakan secara setransparan mungkin, secara terus-menerus mengingatkan jajaran dan staf saya untuk selalu memperhatikan, ya, payung hukum, dasar hukum, dan bahkan di mana aturan dipatuhi pun dan semua syarat dipenuhi pun, ya, agar kita merenungkan aspek etika dan aspek moral. Karena sekali lagi, selama saya menjabat di kabinet, ya, selama 4 tahun saya menjabat di kabinet, saya selalu penuh kesadaran bahwa saya tidak akan di-backup oleh siapa-siapa. Sehingga tidak ada ruang untuk keliru. Dan itu yang menjadi motivasi utama agar semaksimal mungkin saya dan staf saya agar selalu bertindak, berperilaku seketat-ketatnya sesuai proses dan prosedur yang dapat kami mengerti berlaku untuk segala kegiatan kami. Cukup, dilanjutkan rekan saya. Lanjutkan Yang Mulia. Sedikit aja Pak Tom. Pak Tom, dapatkah Bapak tegaskan sekarang saat ini bahwa semua kebijakan stabilisasi gula yang Bapak ambil sebagai Menteri itu benar-benar berdasarkan pertimbangan objektif situasi nasional dan melindungi masyarakat, bukan karena motif pribadi atau untuk menguntungkan pihak lain? Tak, tolong Pak. Sudah pasti, ya, karena
di komunitas saya. Menjalankan jabatan seperti ini adalah sebuah kehormatan yang kurun waktunya terbatas dan dilakukan bukan untuk keuntungan pribadi atau untuk penghasilan, ya, tapi untuk pengalaman ya, yang luar biasa, untuk sebuah kehormatan ya, dan kepuasan batin. Ya. Apalagi saat itu ya, saya ingat kita semua yang berupaya untuk mendukung dan membantu Presiden begitu penuh harapan dan begitu penuh idealisme, sehingga benar-benar yang kita inginkan saat itu benar-benar hanya menyelamatkan keadaan. Dan banyak dari kami percaya bahwa kalau kami menunaikan tugas dan tanggung jawab dengan baik, ujungnya hasil baik buat diri kita, terutama melalui reputasi yang baik, ya, itu akan otomatis terjadi. Ya, dan tujuan kita adalah untuk meninggalkan jabatan dengan reputasi yang baik dan kalau bisa dengan reputasi yang cemerlang, karena begitu kita kembali ke sektor swasta, reputasi itu jauh lebih berharga dari jumlah apapun yang bisa diperoleh dari penyelewengan ya, yang misalnya kita digoda untuk dapat melakukannya ya. Oke. Pak Tom, dengan semua resiko yang Bapak ambil saat mencegah krisis gula kita saat itu, kalau saja waktu bisa balik, apakah Bapak akan tetap mengambil kebijakan itu demi rakyat? 1000% akan saya lakukan lagi, dan sejauh yang bisa saya lihat tidak akan ada satupun aspek perumusan pelaksanaan kebijakan yang akan saya rubah, yang melihat fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, ya. Dan bagi kita yang memang ingin mengabdi seperti ini, ya risiko ini sesuatu yang memang harus diambil, ya. Dan bahkan nanti suatu hari kalau saya kembali mendapat kesempatan untuk mengabdi dalam jabatan pejabat tinggi negara, saya juga tidak akan ragu-ragu untuk mengambil keputusan, ya, dan melakukan semuanya setransparan mungkin, secara konsultatif dengan sesama menteri, sesama pejabat, dengan atasan, dan juga dengan bawahan, karena tidak ada cara lain untuk mengelola negara ini secara profesional. Pak Tom, terima kasih. Terima kasih Yang Mulia. Cukup. Masih ada izin Yang Mulia, 2 saja dari saya. Pak Tom, izin bertanya. Jadi sebagaimana kita ketahui, memang kebijakan pengadaan stok dan stabilisasi harga melalui impor GKM dan diolah di dalam negeri menjadi GKP senyatanya dilakukan lagi di menteri-menteri setelah Pak Tom seperti itu, seperti Menteri Bapak Enggar yang tercatat oleh saya di rekap yang dibikin oleh pihak Kemendak sendiri ada 36 PI yang diterbitkan. Waktu Pak Tom 21 seperti itu ya. Nah, Pak Tom yang ingin saya tanyakan, bisa nggak Pak Tom tolong jelaskan apabila sampai tidak ada
impor yang dilakukan pada tahun 2016, sebenarnya kenaikan harga yang akan terjadi itu di persentase berapa dan bisa-bisa harganya menjadi berapa per kilogram gula kristal putih saat itu. Karena kami meyakini Pak Tom, ketika kebijakan berlanjut dan harga gula stabil, artinya memang kebijakan itu efektif. Seperti itu Pak Tom. Terima kasih banyak. Mohon jawabannya. Siap. Singkat kata, semakin stok gula nasional mendekati tingkat nol, semakin harga akan tidak terkendali, semakin harga akan meledak ke tingkat-tingkat yang tidak masuk akal. Ya. Hal-hal aneh akan terjadi. Ya. Untuk mayoritas daripada pelaku usaha, terutama UMKM, usaha menengah, kecil dan mikro, konsekuensinya adalah stop operasi. Ya, karena tidak mungkin sebuah UKM yang membuat kue basah dapat terus menghasilkan kue basah tanpa gula pasir dengan harga yang terjangkau. Ya. Untuk segelintir pelaku, mungkin mereka dapat membayar harga yang sudah tidak masuk akal. Ya, misalnya ratusan ribu rupiah per kilo. Mungkin untuk orang kaya, ya itu sesuatu yang masih bisa diserap. Ya. Pasar itu seringkali aneh. Di saat pandemi COVID-19 melanda dunia, harga minyak mentah di pasar global sempat negatif, sempat minus. Saya lupa persisnya, minus $10 per barrel, ya, atau minus $20 per barrel. Tapi itu berarti bahwa penjual siap membayar pembeli untuk ambil minyak mentah tersebut. Ya, jadi saya sadar bahwa kalau kita bicara gimana caranya sebuah stok bisa menjadi negatif. Ya, tapi di pasar secara teknis itu bisa terjadi. Ya, sama halnya seperti di saat pandemi COVID-19, harga global minyak mentah menjadi negatif. Ya. Bunga obligasi pemerintah di berbagai negara menjadi negatif. Ya, berarti yang memberikan utang membayar kepada yang ambil utang. Dan sebaliknya, ya. Di beberapa negara dalam 10 tahun terakhir terjadi kondisi di mana sebuah bank sentral, ya bank sentral seperti kita punya Bank Indonesia, mengalami cadangan devisa yang negatif, ya, jadi minus berapa puluh miliar dolar, ya. Jadi saya kira tidak perlu saya terangkan secara mendalam bagaimana halnya sebuah stok minus bisa terjadi di tingkat nasional, tapi gejala pasar seperti itu memang ada. Ya. Nah, konsekuensi bagi harga itu spektrumnya dari kenaikan harga yang gila-gilaan, ya, yang untuk mayoritas besar pelaku berarti stop operasi, dan untuk segelintir peserta pasar seperti rumah tangga kaya, mereka bayar harga yang luar biasa, ya. Tapi memang tidak ada batasan, ya, tidak ada, itu sudah memasuki zona tak terkendali. Oke. Menyambung penjelasan Bapak tadi terkait dengan ketika mendekati nol maka harga akan semakin tinggi, semakin gila-gilaan seperti itu ya Pak Tom ya. Jadi tidak mungkin ya Pak Tom, misalnya kebutuhan Indonesia nih 200.000 ton per bulan seperti itu. Jadi untuk 5 bulan kita hanya boleh punya 1 juta. Kalau kita berpikirnya nanti akan ada satu saat kosong sama sekali seperti itu. Apa memang mungkin Pak Tom seperti itu? Sedikit saya tambahkan, ya, pada keterangan saya sebelumnya, ya, tingkat stok yang dibutuhkan itu langsung berkorelasi dengan efisiensi atau inefisiensi sebuah
entitas ya, atau entitas yang terkait. Ya. Salah satu revolusi dalam bidang perindustrian dan korporasi adalah istilahnya just in time inventory. Ya, jadi kita dari segi efisiensi keuangan selalu menginginkan stok sesedikit mungkin, sekecil mungkin, ya, tanpa membahayakan operasional perusahaan. Kenapa? Karena untuk menyimpan dan menjaga sebuah stok itu mahal. Stok itu isinya uang. Kita bisa bayangkan 1 juta ton, ya, katakan dengan harga $600 per ton, itu 600 juta dolar. Dengan kurs sekarang lebih dari 10 triliun. Ya. Dan itu modal yang terjebak dalam stok tersebut. Ya. Namun banyak perusahaan dan banyak negara karena berbagai inefisiensi yang menjadi realita bagi perusahaan tersebut atau negara tersebut, tidak punya pilihan kecuali menyimpan, memaintain, menjaga stok cukup besar, ya, karena seringkali terjadi disrupsi. Ya. Misalnya kita bisa bayangkan bahwa negara sekecil Singapura dengan infrastruktur yang sangat canggih dan efisien, ya, dan jaringan yang luar biasa dengan mitra dagang, ya, tidak akan perlu menyimpan stok banyak-banyak. Ya. Sementara negara yang sangat luas, apalagi sifatnya kepulauan seperti Indonesia, dengan infrastruktur yang masih jauh dari optimal, ya, untuk menggunakan bahasa sopan, ya, dan sering dilanda oleh berbagai kendala termasuk musibah alam, ya, disrupsi rantai pasok, ya, atau peristiwa cuaca, ya, akan selalu membutuhkan tingkat stok yang lebih tinggi, ya, dan banyak sekali fluktuasi harga yang luar biasa, apakah itu harga minyak goreng, apakah itu harga BBM, apakah itu harga bahan pokok seperti beras dan gula, itu bisa dijelaskan secara langsung dikarenakan stok nasional yang terlalu rendah. Ya. Sebagai contoh, diketahui secara luas bahwa cadangan BBM nasional itu di bawah 1 bulan. Di bawah 1 bulan konsumsi. Ya, sehingga pada saat harga minyak mentah melonjak, ya, misalnya akibat peristiwa geopolitik, pemerintah tidak punya banyak pilihan kecuali subsidi membengkak, ya, karena harga bahan bakunya melambung, atau dia harus segera naikin harga BBM. Ya. Sangat beda sekali dengan negara lain yang punya cadangan minyak mentah atau cadangan BBM yang besar, dia bisa menunggu, ya, sebelum harus menaikkan harga BBM, karena dia masih punya banyak stok minyak mentah, BBM yang dia beli di harga yang normal. Ya, jadi dia gelontorkan saja stok yang sudah dia simpan, yang dia beli di harga yang normal, ya, sambil menunggu harga pasaran regional atau internasional turun kembali ke tingkat yang normal. Ya. Jadi itu sebuah ilustrasi kenapa seyogyanya, ya, kita seharusnya punya stok cadangan lumayan besar, ya, untuk dapat mengurangi fluktuasi harga-harga, termasuk bahan pokok, termasuk BBM, dan juga banyak barang lainnya. Terima kasih Pak Tom. Dilanjutkan rekan. Satu yang mulia, saudara terdakwa tadi sudah menjelaskan mengenai sistem birokrasi di kementerian bahwa semua dokumen surat yang sampai ke Bapak tanda tangani tentu melalui proses berjenjang dan sudah melalui pemeriksaan sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing sesuai dengan levelingnya, Pak, ya. Nah, terkait dengan penerbitan persetujuan impor
ada yang harus ditandatangani oleh Pak Tom dan juga oleh Pak Dirjen. Meskipun tadi sudah disampaikan juga bahwa sudah dikasih mandat kepada Dirjen tanda tangan, dan Pak sudah menyampaikan bahwa tidak ada larangan untuk ditandatangani oleh Menteri, dan ini mungkin sejalan dengan apa yang disampaikan oleh ahli dari rekan JPU bahwa mandat bisa ditarik apabila tidak efektif. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, siapakah atau di level mana di birokrasi Bapak bahwa tadi persetujuan impor itu harus ditandatangani Bapak atau Dirjen, atau pertanyaan itu yang lebih spesifik, di siapa yang membuat dengan filter Pak bahwa oh ini kasih Pak Menteri, ini cukup Dirjen Pak. Terima kasih Pak. Yang bertindak sebagai filter ya, atau menjaga lalu lintas apa yang naik ke meja Menteri, apa yang dikembalikan ke bawah karena perlu kembali dikoreksi, itu adalah gabungan antara Sekjen Kementerian, staf tata usaha Menteri atau Office of the Minister, staf khusus, dan dalam hal tertentu Biro Hukum Kementerian, apalagi kalau hal tersebut terkait perumusan dan pengertian sebuah aturan dan kebijakan yang diterbitkan oleh kementerian itu sendiri. Di sana tentunya Biro Hukum memainkan sebuah peranan yang sangat penting. Kembali ke penandatangan PI itu berarti sama Pak prinsipnya dengan seluruh dokumen tadi Pak. Padahal di konteks di PI kan sudah dikasih mandat kepada Dirjen Pak. Maaf tadi saya lupa juga Irjen ya, Inspektur Jenderal Kementerian atau lembaga. Ya semua menteri dan kepala lembaga harus dapat percaya bahwa sistem itu berjalan. Ya, tanpa sistem tidak mungkin kementerian atau lembaga dapat berjalan. Dan Kementerian Perdagangan jauh sebelum saya menjabat dan sampai sekarang adalah salah satu kementerian yang paling utama di antara kementerian-kementerian bidang perekonomian, ya, dan paling disegani termasuk saat saya menjabat, sehingga dikenal sebagai sebuah kementerian di mana sistemnya jalan, ya, tanpa mengurangi rasa hormat. Ada kementerian lain yang mungkin anggarannya jauh lebih kecil atau peranannya dipersepsikan tidak sekritis Kementerian Perdagangan, di mana mungkin sistem prosedur patut lebih diragukan. Ya, tapi saat saya menjabat, sangat jelas bahwa Kementerian Perdagangan cukup disegani ya, sebagai kementerian yang teknokratis dan sistem serta prosedurnya jalan. Terima kasih Pak.